Kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari penipuan-penipuan. Nah, kalau sekarang saya sudah bisa bilang ya, kemarin kan ada yang namanya trading, afiliator, itu banyak yang ketangkep ya, binary option, banyak yang ternyata bodong. Nah, sebenarnya penipuan-penipuan seperti ini, saya boleh bilang penipuan ya, karena memang sudah resmi ditangkap orangnya dan sudah resmi istilahnya dilarang ya. Nah, kenapa sih? Kenapa pernah nggak sih Anda bertanya hal-hal seperti ini tuh istilahnya ya udah pernah kejadian, udah sering banget kejadian, tapi masih banyak yang ketipu gitu, masih banyak yang teriming-imingi oleh return yang sangat-sangat fantastis dan segala macam. Nah, pada video saya kali ini saya nggak akan bicara soal mekanismenya karena itu memang saya kalau mau bicara soal itu saya rasa mungkin 3 jam juga nggak akan habis ya. Saya mungkin bisa bagi 10 episode tentang trading, apa sih trik-trik trading segala macam dan bagaimana sih mekanisme trading dunia itu segala macam. Nah, itu nanti mungkin kalau saya sempet ya karena terus terang itu sebuah proyek yang sangat besar. Saya mungkin juga belum cukup ilmunya. Saya ngerti, tapi saya juga nggak tahu gimana jelasinnya gitu ya. Saya juga belum cukup ilmunya sampai bisa jelasin secara pas dari ujung ke ujung, ceritanya sangat jelimet. Tapi saya kasih Anda sedikit tips-tips yang practicable setiap hari ya, supaya dengan harapan Anda tidak akan mudah tertipu oleh investasi-investasi dan penipuan-penipuan seperti ini. Nah, yang perlu Anda ingat adalah beberapa poin yang saya sih belum sempat bikin listnya ya. Saya cerita aja lah ya. Yang pertama, if it is too good to be true, it's not true. Jadi kalau misalkan ada orang yang menjanjikan profit sebesar 10% per bulan, itu udah pasti penipuan. Ya nggak ada orang bisa kasih 10% sebulan. Anda boleh bilang, oh saudara saya ada tuh, taruh duit di dia, nanti dapat returnnya, saya dikasih kok, betul. Tapi ingat ya, mungkin Anda hoki, Anda orang yang pertama yang istilahnya tuh seperti afiliator yang istilahnya digadang-gadang nih, istilahnya tuh umpan gitu loh ya. Nih kita kasih umpan dulu 5 orang yang istilahnya yang cerewet, yang bawel, kita kasih untung. Jadi dari 5 orang nanti dia cerita segala macem. Begitu udah banyak, kabur ya. Jadi Ponzi scheme, pyramid scheme, penipuan segala macam ya, piramid gitu ya. Yang istilahnya cari member get member, kamu dapat 10 member dapat 5 juta. Oh ya, nanti kamu cari 10 lagi, 10 lagi dapat 5 juta. 5 jutanya buat saya, 5 jutanya buat kamu ya. Kan terus aja cari returnnya kapan ya, nanti kalau jadi 10 orang ya, 2 orang ini kalau dia mau tarik uangnya saya kasih. Tapi akan ada satu titik di mana ya sudah bye-bye, nanti saya kabur ya. Karena ini sebenarnya metode-metode begini tuh udah dari zaman dulu juga udah ada gitu ya kan. Invest duit lah, invest emas lah, investasi bodong segala macem. Herannya masih banyak orang ketipu. Kenapa? Ya mungkin karena kamu tidak pernah berpikir gitu loh. Dari mana uangnya? Kalau saya taruh ke orang uang 10 juta, dia kasih saya bunga 1 juta sebulan ya kan. Duit itu kan nggak beranak dari pohon. Dia harus putar uangnya supaya bisa memberikan saya keuntungan 1 juta. Ini kalau asumsinya dia nggak kabur. Kalau memang asumsinya bawa kabur ya nggak heran gitu kan. Janjikan saja begitu. Nanti kalau udah 10 orang atau 1.000 orang ikutan ya sudah kabur aja. Bilang aja saya bangkrut. Saya lari ke Amerika atau saya kemana. Atau perusahaannya memang di Cayman Island, di Virgin Island yang istilahnya kalau mau ditangkap pun udah nggak bisa. Kenapa? Karena tidak berdiri di Indonesia. Nah, seringnya kan begitu ya kan. Nah, kadang-kadang orang kalau dibilangin kamu jangan main begini gitu, itu enggak teman saya cuan kok. Tuh, lihat di profitnya nih. Saya duduk aja di. Nah, biasanya kalau yang kayak gini dibilangin tuh galakan mereka ya kan. Nah, nanti kalau udah kejadian, aduh kita merasa tertipu, aduh saya masih dibohongin segala macam. Ya intinya kalau kamu bisa dibohongin seperti hal yang begini ya kamu harus tanyakan sama diri kamu sendiri gitu loh. Di mana logika kamu sebagai seorang investor. Katanya kamu mau investasi tapi ilmu investor yang paling basic aja bahwa semua usaha itu ada return yang wajarnya. Kalau saya jualan gorengan, saya investasi 10 juta, saya bisa mendapatkan ya mungkin 50.000 sehari itu wajar. Namanya jualan gorengan nggak mungkin kan. Saya jualan gorengan harganya satunya 500.000, saya bisa untung 5M dalam setahun. Itu kan nggak mungkin, ya kan. Bukannya saya mengecilkan, bukannya saya gimana, tapi kan logikanya itu kan memang semua itu ada hitungannya.
Saya nggak mungkin bilang tanam uang 100 juta terus returnnya 1 bulan 20%. Dianya cari duit dari mana gitu kan? Dia mau dagang apa? Kalau bilang uangnya nanti diputar di reksadana segala macam, ya reksadana itu ingat ya reksadana, saham, forex, komoditi, indeks segala macam itu adalah zero sum game. Setiap 1 rupiah yang saya dapat, itu artinya 1 orang rupiah itu ada kerugian 1 orang gitu kan. Misal apalagi forex itu kan ada posisi buy, ada posisi sell. Kalau kamu untung, yang situ pasti rugi. Kalau yang ini rugi, yang ini pasti untung. Dan broker itu biasa aja kalau broker yang nggak nakal, yang tidak ada niat untuk kabur-kaburan, mereka cuma makan komisi. Jadi siapapun yang kalah, siapapun yang menang, dia dapat komisi. Nah itu memang legalnya seperti itu. Tapi kan broker seperti ini tidak pernah bisa menjanjikan kemenangan. Kenapa? Karena namanya juga forex, satu dunia main, ya kan? Kamu lebih pintar dari orang-orang di Wall Street nggak? Enggak. Kamu bilang saya punya robot yang nggak mungkin salah, nggak mungkin. Kalau ada robot seperti ini, di sana juga pasti bisa bikin, ya kan? Nggak mungkin semua orang menang, yang kalah siapa? Duitnya dari mana? Betul kan? Begitu juga dengan kripto segala macam. Setiap dolar yang kamu untung itu adalah dolar seseorang yang lain gitu. Mungkin kita nggak kenal orangnya. Mungkin dia di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin di Rusia, di mana-mana. Tapi intinya adalah duit itu tidak beranak dari pohon. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, kamu taruh duit di saya aja, returnnya 10% atau 3% atau 4%. Kamu boleh pastikan bahwa hal-hal seperti ini sangat-sangat beresiko tinggi sekali. Kalaupun misalnya kamu hari ini untung, nanti begitu saat udah gemuk, nanti akan disembelih semua, dia kabur semua. Nah, nanti yang rugi ya jangan nangis di kemudian hari, ya kan. Kalau seperti misalkan saya, orang tanam duit di saya 100 juta ya, saya juga akan bingung, ini 100 juta mau dibuat apa? Apakah saya akan jual gorengan, ya kan, returnnya untuk mengejar untuk bunganya itu gimana caranya? Saya kan kalau misalkan saya nggak niat kabur, saya kan harus mikir. Orang tanam duit 1 M sama saya mau putar di mana? Bisnis saya bisa nggak putarannya sebegitu cepat sampai 1 bulan 10% kasih dia? Ya kan, bisnis apa yang bisa kasih kamu 10% per bulan? Saya tantang deh ya, bisnis apa yang 10% sebulan halal, dan kontinuitas dan tidak ada resiko. Semakin besar returnnya, semakin besar resikonya. Kalau kamu bilang, kamu taruh uang di saya ya, nanti saya pinter, saya putar di saham, saya putar di mana. Kalau saya sepinter itu, saya tidak akan perlu uang kalian. Ngapain saya pusing-pusing gitu, saya pakai uang saya aja, jual rumah saya putar sendiri. Toh kalau memang saya pasti menang kan. Nah, jadi kalau misalkan bilang, ada orang yang bilang, saya tidak akan kalah, saya pasti kasih kalian rating segala macam, ya jangan diikutin lah. Kalau misalnya kalian yang kayak gini juga kalian ikutin, ya berarti ya kalian pantas untuk kena tipu. Maaf ya, saya bicara sedikit kasar gitu kan. Tapi kalau kayak gini aja masih ketipu, ya Anda harus tanyakan pada diri Anda sendiri gitu kan. Nah biasanya orang tuh serakah, biasanya orang itu pikirnya, oh ya gue mah pinter, nanti begitu udah mulai goyang saya akan kabur duluan. Tapi ingat ya, dalam judi itu yang paling susah itu bukannya menang. Kalau ngomong soal judi, saya ke kasino ya, saya pasang merah, istilahnya kan kalau di sana ada namanya bakarat, ada yang namanya roulette, ada yang namanya saya pasang di A aja, istilahnya saya nggak usah hitung, saya nggak usah pakai feeling, saya pasang A. Itu kemenangannya itu 50%. Kita jangan bilang main 3 kali. Kalau main 3 kali itu pakai feeling ya. Mungkin saja feeling saya merah, hitam, merah, bener semua ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kasino itu mereka bukan bicara soal feeling. Mereka itu bicara probabilitas. Kalau misalkan kamu pasangnya 3 kali, itu semua feeling, hoki semua bermain. Tapi kalau kamu misalnya secara kasino, yang masang itu udah jutaan kali pasang dalam waktu tertentu, itu mereka sudah bicara statistik. Probabilitas merah dan hitam itu udah 50, tapi kalau pas kejadian 0, ya mereka untung total. Nah, jadi semua itu ada matematikanya ya. Kita tidak bisa lari dari hukum probabilitas. Jadi nggak mungkin ada seorang pejudi yang bisa menang seterusnya. Ya, sejago-jagonya orang main judi itu namanya naik turun, hitam dan merah, besar dan kecil itu tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya ya, tidak ada yang pernah tahu. Kamu main forex bisa prediksi lah ya, kalau misalnya perang terjadi begini. Tapi ingat, kamu bisa prediksi, orang lain pun bisa prediksi. Kamu tahu nanti perang itu emas bakal naik, semua orang juga tahu ya kan. Jadi nanti kamu semua orang beli emas, yang jual siapa? Nah, pernahkah kalian bertanya seperti itu?
Nah, jadi kalau misalkan mau nggak ketipu, kita harus realistis. Nah, realistis itu apa? Realistis itu adalah bunga bank lebih sedikit. Kalau bunga deposito 6%, kamu dijanjikan 10%. Kita ngomong per tahun ya, bukan per bulan. Itu masih masuk akal. Kenapa? Karena ini adalah di tengah-tengah. Misalnya gini. Saya bilang sama teman saya, daripada saya utang bank, ya, saya kasih dia 15% per bulan, per tahun bunganya. Daripada kamu deposito, kamu cuma terima 6%, lebih baik saya pinjam sama kamu lah. Ini kita ngomong kasarnya aja ya. Saya pinjam sama kamu, saya kasih kamu 12%, saya untung 3%, kamu untung 4%. Jadi sama-sama untung. Tapi returnnya kecil banget, 1 bulan cuma 1%. Ya memang begitu, maunya berapa gitu kan. Karena memang saya pebisnis yang benar-benar, saya memang putar uangnya untuk modal usaha, betul kan. Dan modal usaha itu juga kan ada resiko. Dan kalau resikonya terjadi pun saya kalau 1% saya bisa ganti, ya kan. Susah-susah juga itu masih dalam masuk akal. Tetapi kalau misalkan returnnya bilang 10% per bulan, kamu masih percaya, ya sudah gitu. Sama juga misalnya dengan yang nanti yang travel ya. Karena misalnya travel ini ke Eropa itu misalnya, ya kita bisa hitung lah ya. Sepinter-pinternya kamu namanya terbang ke Eropa itu kan pasti ada biayanya. Kita bisa hitung. Katakanlah ada promo, ada diskon, ada segala macam. Juga kurang lebih satu kepala misalnya 40 juta, 50 juta. Kalau ada orang nawarin ke Eropa jalan-jalan 2 minggu hanya bayar 10 juta, ya saya nggak akan mau. Saya nggak akan percaya. Kamu nabung dari sekarang, nanti perginya tahun 2025, saya nggak akan mau. Nanti begitu 2024 dia pasti udah kabur duluan, ya kan? Kenapa? Karena dari logika saya itu udah nggak mungkin gitu loh. Orang dagang itu mau cari untung, nggak mungkin dia tiba-tiba bisa subsidi. Jadi kalau kalian masih percaya hal-hal yang, mungkin dia baik, ini kan orangnya pintar segala macam, kalian kena tipu, ya gimana gitu kan? Nah, jadi kita juga dalam melihat investasi itu kita harus lihat apakah investasi ini realistik. Kalau realistik pun ada resikonya. Misalnya kayak saya tadi bilang tadi ya, teman saya pinjemin saya, ya kita ambil margin tengah lah ya, sama-sama untung. Tapi kan kalau kamu simpen di bank, bank itu dijamin. Ya, kalau ada bapak banknya terjamin, pemerintah masih jamin sampai 2 miliar. Kalau sama saya kenapa-napa, saya bangkrut atau saya bilang satu kata aja ya, aduh maaf saya nggak bisa, saya bangkrut. Kamu bisa apa? Ya kan? Apakah ada jaminan uang kamu akan kembali? Ya nggak bisa. Kamu kenal saya, kamu tahu rumah saya di mana? Ya namanya nagih utang kan, ya semua pengusaha udah tahu kan nagih utang gimana caranya. Kalau saya bilang, aduh maaf saya nggak ada, saya pasang badan aja mau gimana. Nah makanya jangan tergiur oleh investasi yang seperti ini. Biasanya kalau di atas 2% per bulan itu sudah boleh dibilang lah ini investasi yang sangat beresiko dan kemungkinan besar penipuan. Tentu saja ada beda ya, ada short term cash misalnya tukar giro ya. Sebenarnya ini ilegal tapi banyak yang terjadi gitu. Misalnya saya pinjam nih, saya butuh uang cepat gitu ya. Saya berani gadai lah istilahnya, gadaikan. Apakah itu gadaikan emas, gadaikan gimana ya kan. Nah, tapi bunganya gede ya. Tapi biasanya kalau yang bunganya gede itu perizinannya gampang. Jadi kalau misalnya bunga bank itu istilahnya, kalau saya KPR sama bank itu resmi ya, bunganya juga bunga yang manusiawi, tapi persyaratannya itu jelimet, harus notaris, harus ada agunan, harus segala macem. Nah, jadi semakin besar resikonya, semakin besar bunganya. Kalau saya pinjam sama teman saya mungkin cepat ya, istilahnya nama saya David Cahyadi, kamu percaya sama saya pinjam 50 juta, oke lah, David Cahyadi mah nggak akan lari lah, 50 juta doang, oke saya pinjemin. Bunganya berapa? 1%, 2% per bulan, ya sudah. Itu kalau kelas saya mungkin 50 juta. Tapi kalau saya pinjam 5M apakah ada yang percaya? Ya enggak, aset saya aja nggak sampai segitu gitu. Gimana balikinnya? Nah, begitu juga dengan yang namanya binary option segala macam. Itu sama saja ceritanya. Bagaimana saya bisa mengembalikan returnnya sebegitu besar gitu loh. Kita pakai logika saja gitu loh. Mau dagang apa sampai satunya bisa return 10% kalau misalnya benar ada begitu. Jadi hukum ekonomi ya, kalau misalkan ada yang benar-benar dagang barang ini bisa kasih return sampai super normal. Saya pernah bikin video mengenai super normal profit, normal profit, dan itu. Jadi bisnis itu nggak ada yang namanya kamu bisa untung banyak sendirian. Kalau bisnis di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau ada bisnis seperti ini akan ada pesaing masuk dan akhirnya harganya akan kembali menjadi harga normal. Ya. Jadi bijaklah kalau ditawarin investasi. Jangan merasa kamu, ini semua orang untung. Memang itu
Nah inilah susahnya ya gitu. Kadang-kadang kita ngeliat saudara kita untung, kadang-kadang kita ngeliat teman kita untung, kita mulai tergiur, kita mulai kepengen juga, kita mulai segala macem. Tapi ingatlah ya, di dunia ini there is no free lunch. Nggak ada uang datang kita duduk-duduk di rumah ongkang-ongkang kaki. Itu robot bekerja sendiri. Dan bahayanya robot itu apa? Kita nggak pernah tahu apa yang sistem di belakang robot itu apa gimana. Kalau sistemnya memang di link sama pasar internasional masih mending. Nah kalau misalnya robotnya saya kutak-kutik, misalkan lah, saya nggak nuduh ya, tapi robot itu kan bikinan manusia ya kan. Platform itu kan bikinan manusia. Kalau misalnya saya bisa main curang ya, dalam posisi saya banting, saya kasih swing yang sangat besar, dan ini memang sering terjadi, kamu boleh Google aja. Saya bukan menuduh, tapi yang namanya platform dicurangin itu sudah merupakan penipuan yang cukup umum gitu ya. Apalagi kalau broker-brokernya yang sangat-sangat broker-broker cap jangkrik yang tidak terjamin kredibilitasnya, ya mungkin aja bisa. Jadi kamu dikasih untung naik sampai satu titik kamu disapu semua bersih, habislah semua. Ya. Nah ini kan sering terjadi gitu. Kalau gitu nanti begitu itu ya kita harus hati-hati. Kalau misalnya gitu begitu kita cabut duluan. Bisa nggak kamu? Karena namanya manusia, kalau dia untung terus, dia pasti apa? Apa yang terjadi? Wah ini untung terus nih, gue masukin lebih banyak. Namanya manusia itu kan serakah. Kalau menang pasti pengen menang lagi. Ya kamu boleh bilang enggak segala macam lah. Tapi 100 manusia 99 kayak begitu. Oke? Nah jadi mereka itu nggak setiap orang pasti kalah. Tapi begitu mereka itu kalau mau disapu itu tunggu. Nanti begitu udah mulai banyak, sekali sapu pasti nggak ketahuan, masih belum menjadi polemik ya terusin aja. Tapi kalau udah menjadi polemik, apa yang akan terjadi? Kabur ya kan, nanti afiliatornya, nanti si agennya yang dicari-cari. Tapi brokernya asli pemiliknya siapa tuh udah nggak pernah ada yang tahu. Cerita klasik ya. Jadi kalau misalkan Anda janganlah istilahnya kita tertipu sama yang kayak gini gitu ya, karena memang if it's too good to be true, it's not true gitu kan. Nggak adalah duit itu yang istilahnya kita bisa duduk-duduk di rumah terus tiba-tiba duit kita bekerja. Ada saatnya di mana kamu bisa seperti itu, investor besar seperti Warren Buffett, seperti Elon Musk. Tapi untuk bisa sampai ke arah sana itu bukan berarti kita, iseng-iseng nih ada robot-robotan nih kita tinggal masukin. Nggak ada lah, ya kan. Kalau kamu nggak percaya, kalau memang sistem mereka sebegitu canggih, sebegitu aman, sebegitu kredibel, ngapain mereka capek-capek cari agent, cari nasabah, duit mereka aja mereka golangin, kenapa mereka harus makan komisi? Nah pertanyakan hal-hal seperti ini gitu kan. Kalau misalkan kamu begitu hebat, kamu kenapa harus masih pakai uang saya? 10 juta juga mau, katanya kamu bisa return 10% per bulan. Kamu tinggal di mana? Ya jual rumah kamu dong, puter dong, kan 1 bulan 10%. Besok kan nanti udah bisa kebeli rumah baru. Saya pernah didatengin sama orang yang menawarkan trading seperti ini. Itu saya bilang saya itu pernah jadi broker ya. Jadi kalau kayak gini ya saya juga udah ngerti gitu loh. Apa sih yang mereka tawarkan tuh sebenarnya saya juga udah tahu gitu kan. Cuman ya kadang-kadang kita juga malas ngobrol ya, bilang ya aduh maaf saya nggak tertarik dulu. Tapi kali ini dia bertanya, ya kenapa begini-begini? Oke lah, akhirnya saya kesel juga ya, saya bilang gitu. Kamu kan masih apa? Kamu kemarin kan naik mobil nih. Kenapa kamu nggak jual aja mobilnya kamu? Entah kalau tunjukin kasih saya, kamu jual mobil kamu kan dapat tuh 200 juta ya. Kamu masukin aja semua. Nah tiap bulan kan kamu dapat 20 juta. Katanya 10% returnnya sebulan. Ngapain kamu kerja jadi marketing begini yang gajinya cuma uang jalan doang, komisi, betul nggak? Kamu itu aja 20 juta kan enak. Nanti 20 juta ada atau bulan depannya lagi 22 juta kan beranak terus kan. Nah dia diam, dia gimana jawabnya? Ya tapi kan saya kan agent. Gue bilang ya ngapain jadi agent? Kamu kan ini kata kamu aman returnnya 10% per bulan. Ya, kenapa kamu nggak cobain sendiri gitu loh? Istilahnya, lu jual obat dewa sama gua, tapi gua suruh lu makan, lu nggak mau, lu takut kan? Karena itu tahu itu racun. Nah gitu aja. Intinya adalah sama juga begitu. Dan brokernya juga sama. Kalau misalnya kamu memang pasti 10% per bulan, maka kenapa kamu mesti cari recehan kayak saya ya? Pinjem aja sama bank gitu kan. Jelasin nih bang, saya perlu dana nih 1 triliun nih ya. Return saya 10% ini mekanismenya. Saya berani jamin harta saya semua segala macam. Bank kasih kok. Kenapa kamu mesti makan komisi saya gitu kan. Jadi istilahnya tuh begitu. Nah jadi kalau kita tidak mau tertipu seperti ini, yang pertama kita tidak boleh serakah. Yang kedua kita harus realistis. Yang ketiga kita juga harus punya sedikit financial logic gitu loh ya.
jangan percaya hal-hal yang sebenarnya itu sangat-sangat tidak masuk akal. Sampai kita sendiri pun juga udah nggak tahu gimana caranya. Misalnya saya bilang tadi jual travel ke Eropa cuma 10 juta. Gimana caranya gitu kan. Oke lah kalau misalkan kamu sebuah orang travel yang sangat punya nama, kamu belinya banyak, kamu dapat diskon khusus. Oke. Lebih murah 5% dari harga pasar ya mungkin lah ya, pinter-pinternya kamu. Tapi kalau misalkan harga pasar satu dunia aja udah bilang satu kepala 50 juta, terus tiba-tiba ada yang jual 10 juta. Misalkan laptop juga ya, kalau misalkan ada yang jual laptop ini harganya kita udah tahu di pasaran 5 juta, ternyata ada yang jual 2 juta. Ya mendingan kamu baca dulu bener-bener baru atau bekas ya kan. Jadi jangan tertipu sama hal-hal yang sebenarnya kita sendiri udah tahu gitu loh. Ini tuh nggak masuk akal gitu loh. Kalau udah tahu nggak masuk akal, ya udah berarti udah tahu dong ini kemungkinan besar penipuan. Ya jangan kamu ikutin. Kalau kamu ikutin juga ya nanti pas ketipu jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah diri sendiri gitu kan. Terus udah gitu ya itu tadi lah saya bilang, nggak ada yang berani jamin menang. Sepinter-pinternya kita tidak lebih pinter dari Amerika. Amerika itu yang Yahudi itu yang mereka di Wall Street, mereka itu istilahnya penggerak ekonomi dunia itu. Mereka nggak akan kasih kita segitu untungnya lah gitu loh. Kamu trading uang orang kamu tiap hari keruk doang nggak ada ruginya. Lihat aja semua yang trading begini itu semuanya jebol semua. Ya. Yang kalaupun misalkan untung wah lagi ngafe. Saya kasih tahu kenapa mereka selalu pamer kalau lagi untung ya. Lagi ngafe nih, wah lihat tuh, wah untung nih, wah gua lagi ngafe, wah cuan nih, datang sendiri lihat tuh. Ujung-ujungnya apa? Kamu pasti berminat. Kamu pasti berminat. Saya berani jamin apa? Kalimat berikut yang keluar dari mulutnya adalah kalau lu mau main pakai kode referral saya nanti dapat diskon. Nah itulah gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya cuma show aja supaya kamu mau ikutan dan kamu istilahnya mereka tuh agent gitu loh. Jadi mereka pura-pura untung supaya kalian ikutan dan nanti mereka dapat makan komisi dari sana. Mereka sendiri nggak main gitu ya. Jadi jangan maulah ya ketipu-tipu sama seperti ini. Belajarlah bijak gitu loh ya. Belajarlah realistis. Jangan tiap hari ribut soal invest. Maaf kata kalau uang kamu baru 1-2 juta itu namanya udah nggak usah invest. Investasi itu kalau kamu punya uang dingin ya. Kalau 1 juta aja diinvest, maaf, kamu main forex, main trading dengan uang 1 juta itu sebenarnya itu broker yang benar-benar kredibel. Mereka itu minimum masuk tuh 100 juta, 200 juta, 300 juta ya. Karena memang begitu, kamu mainnya di pasar modal internasional di mana semuanya terbuka, semuanya diatur. Ya kayak saya dulu kerja di Singapura itu kalau mau masuk minimal tuh 500 juta. Baru aman, baru istilahnya kita bilang oke lah kamu boleh trading. Itu pun hati-hati sekali karena pergerakan market tuh sangat fluktuatif. Nah kalau kamu 1 juta udah bisa trading itu mah ya trading-tradingan gitu loh. Jadi istilahnya tuh kamu uangnya itu tidak benar-benar ditransfer ke pasar dunia. Cuma istilahnya dimakan di dalam aja. Karena kenapa? Kamu main dengan modal segitu, main forex ya akan pasti istilahnya tidak akan kuat uang kamu untuk menahan pergerakan. Kalaupun kamu misalnya hari ini benar, besok pas lagi turun udah harus dipotong margin call, ya kan? Nah sekali lagi memang video saya kali ini gimana ya? Susah untuk menjelaskan konsep trading ya, karena memang trading itu sangat-sangat kompleks gitu loh, sangat-sangat kompleks dan permasalahan yang sangat-sangat. Saya udah bilang gitu loh, saya 3 jam bikin video sampai saya berbusa, sampai saya stroke juga kayaknya nggak akan ngerti gitu, malah makin bingung ya. Dan ya banyaklah video-video soal. Nah intinya cuman yang saya sampaikan adalah kita harus realistis ya, kita harus pinter-pinternya sendirilah ya. Kalau sampai kita ketipu sama yang kayak gini, berarti ya ada yang salah dengan diri kita. Dan ketipu sekali, oke lah. Saya juga pernah lah ketipu yang sebenarnya pada saat saya muda dulu saya juga saya masih tidak sebijak sekarang. Dan mungkin kedepannya pun saya juga tetap akan ketipu ya, karena namanya penipuan-penipuan seperti ini juga berevolusi ya, caranya makin canggih. Sampai kadang-kadang saya juga saya hitung-hitung ini gimana cara, apa sih yang salah dengan ini. Saya juga kadang-kadang bisa nggak ketemu. Tapi intinya yang saya pegang adalah satu. If it's too good to be true, it's not true. Saya nggak peduli mereka pakai jargon apa, mereka pakai istilah apa. Pokoknya di otak saya mah nggak ada duit beranak dari langit. Ya, nggak ada duit beranak di pohon. Pokoknya kalau misalkan it's too good to be true, basically it's not true. Jadi kalau terlalu bagus untuk dipercaya ya pasti ada udang di balik batu gitu kan. Ya gitu aja ya. Jadi semoga menjadi pembelajaran juga untuk kita semua supaya jangan serakah lah,
jangan ikut-ikutan yang kayak beginian, karena ya selain tidak halal, ya rezeki tidak halal gitu kan. Juga akhirnya potensi yang rugi juga kita sendiri gitu kan, karena kita juga nggak tahu apa yang kita mainin. Pokoknya merah hijau naik turun. Menurut Anda itu judi apa bukan gitu kan? Kalau Anda bilang investasi, investasi itu beda loh. Investasi itu minimal saya bisa lihat berita, oh ini sepertinya saham ini akan naik karena itu. Nah itu adalah investasi. Kalau kamu cuma berdasarkan feeling kamu itu seberapa hebat, apakah kamu yakin kamu bisa benar selamanya? Namanya juga feeling. Kalau feeling segampang itu tiap orang ke kasino, tiap orang mah gak ada yang kerja, semua orang sudah kaya. Intinya kan begitu, kalau semua orang untung yang rugi siapa? Pertanyakanlah hal-hal seperti ini harus kalian tanyakan sendiri gitu. Kalau semua orang main robot untung, itu duitnya dari mana? Ya kan, yang rugi siapa? Karena trading itu ada dua sisi ya, satu orang beli, satu orang jual. Satu orang untung, satu orang rugi. Jadi nggak mungkin dua-duanya untung. Itu tidak mungkin terjadi, karena ini zero sum game ya. Nah sekian saja, jadi ya kita belajar lah ya, sama-sama saya juga belajar. Karena yang namanya penipuan itu ya makin lama makin canggih juga. Kalau dulu istilahnya cuma ya udah lalu titip duit sama gue, nanti gue kasih bunga, ya kan, itu kan yang paling basic. Nah kalau sekarang kan istilahnya, oh kita mah bukan rentenir, kita mah dengan trading option, binari namanya. Ini binari ini diakui dunia mana gitu kan? Sudah kita terdaftar di mana? OJK? Oh bukan, kita terdaftar di Cayman Island, di Virgin Island gitu kan. Di sana sudah terdaftar, perusahaan kita ada. Iya, Virgin Island. Kalau ada apa-apa terjadi gimana kita nuntutnya ya kan? Yang berdiri di Indonesia itu ternyata cuma ruko kosongan, cuma pasang merek doang. Ya ini kan sudah sering terjadi ya. Jadi bijak-bijaklah sendiri kalau nggak mau kena tipu ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka ya tolong like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video yang lain yang kurang lebih seperti ini juga. Oke. Terima kasih.